Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wirabuana Gemilang, selamat datang di Blended Learning SMK Wirabuana. Saya perkenalkan diri saya, Guru Kelana Putra, kebetulan juga sebagai kepala program TKRO. Saat ini akan membahas tentang sistem pengamanan dan kontrol elektronik kendaraan ringan untuk kelas 12. Sistem kontrol elektronik ada beberapa komponen. Di sana ada full pump, pompa bensin. Kemudian ada yang namanya sensor-sensor yang biasa disebut sebagai mencari diagnosis dari beberapa komponen ketergantungan pada aktuator. Kemudian di kendaraan itu juga macam-macam ya. Kalau kita diambil kesimpulan ada 3 ya. Di sini sebagai sensor-sensor yang di tengah ini sebagai pusat kontrol yang biasa kita sebut ECU, Electronic Control Unit, dan juga kemudian yang ketiganya adalah aktuator. Nah, nanti kita sebutkan satu persatu beberapa komponen dan jenis-jenisnya. Nah, di sini kita lihat ada sensor-sensor sebagai fungsi pengontrol. Coba Anda bisa lihat di sana, itu ada distributor, ada pressure sensor, itu nama-nama sensor semua. Nah, yang di tengah-tengah itu ada ECU, Electronic Control Unit, juga yang biasa juga ada perkataan ECM, Electronic Control Module. Nah, outputnya bisa kita tahu ada injektor, ada fuel pump, relay, idle out, check engine lamp, oxygen sensor, dan sebagainya. Kemudian kita lihat nih wiring diagram MV, di mana ini salah satu bentuk bahwa pembelajaran anak-anak di kelas 12 ini berskala internasional. Jadi dimanapun mereka belajar dan memiliki kepahaman tentang wiring diagram, ini akan tahu akal masalah, di mana itu seandainya suatu saat ada komponen yang rusak, pasti cukup dengan menggunakan scanner kita bisa tahu kerusakan tersebut. Tapi untuk anak-anak itu dibekali dulu paham wiring diagram itu seperti apa. Ini bisa dikasih kategori 3 ya. 3. Jadi wiring diagram itu harus memahami warna kabel, kedua memahami tentang simbol-simbol, dan yang lainnya adalah grounding point. Tapi yang lain-lainnya tentang nomor pin, nah, kemudian tertangkut nomor pin itu adanya di konektor atau soket. Misalnya kita bicara tentang soket itu ada soket wanita, ada soket pria, itu male and female, dimana kita akan tahu posisi komponen itu terhubung dari ke wire harness atau ke arah komponen lainnya, atau yang ke arah grounding point. Ada 3 itu. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ternyata yang kotak ini adalah ECU dan beberapa komponen lainnya. Seperti di sini wiring diagram FP-F700. Nah, bentuk ECU-nya itu terminalnya tuh di sini sebelah kiri itu ada namanya nomor pin sampai berapa ya, 30 atau sampai berapa tuh yang sebelah kiri ini ya,
Nah itu bisa diambil kesimpulan si murid yang akan mempelajari ini pasti kan tahu, oh seperti idle up, CV, idle up, apalagi nih injektor tuh ya, dia memiliki terminal-terminal di SCU. Seperti contoh injektor itu terminalnya di SCU itu ada 32 dan 31. Terus kemudian ini yang kita miliki, kalau seandainya anak murid terpesta mempelajari dengan serius, ini memang agak sulit ya, karena bahasanya bahasa internasional. Bagaimana mempelajarinya itu? Ya memang karena dasarnya 3 kali, tahu simbol, warna kabel, terus kemudian simbol konektor, loading point dan sebagainya. Cuma diganti. Nah, di sini wiring diagram lagi ya. Kita ada beberapa komponen yang berubah. Nah, SCU-nya tetap ada di situ. Nah, ini memang sulit untuk yang kurang serius. Tapi apabila modal anak-anak kelas 12 yang sudah pernah PKL di mana saja, memang saya untukkan mereka tuh PKL di bengkel-bengkel mobil terkenal, ATPM, ya, pemegang merek gitu seperti Toyota, Honda, Suzuki, ya, atau Daihatsu terutama. Nah itu mereka akan saya arahkan setelah keluar dari PKL pada saat ini. Seperti sekarang nih anak-anak kelas 3 sekarang lagi menjalani praktek, ujian praktek. Nah itu kalau sudah mulai masuk kelas, ya saya ajarkan pembelajaran tentang sistem kontrol elektronik ini. Jadi ketika dia sudah keluar dari Wirabwana sebagai alumni, pastinya masih melekat ilmu pengetahuan tentang wiring diagram berganti. Nah, nggak lepas ya, karena ini materinya walaupun sistem kontrol dan pengaman, kita ini bicara di sini kontrol dulu. Kalau kita bicara tentang pengaman, itu ada 3 sebetulnya. Pertama yaitu fuse atau citring, istilah citring. Itu dia memiliki kapasitas dari 5 ampere sampai 30 ampere. Dan setiap kapasitas itu ukuran berapa ampere itu beda warna. Kemudian bagaimana dengan yang lebih tinggi lagi kemampuan pengaman, yaitu fusible. Fusible itu memiliki kapasitas di atas 30 sampai 100. Dan lainnya adalah sirkuit breaker. Jadi setiap mobil pastinya memiliki pengaman. Kalau garap pabrik itu ada satpamnya itu ya. Kalau mobil ada yang namanya pengaman, yaitu ada 3, citring, fusible, sirkuit breaker. Nah, setiap tingkatan ini punya kapasitas. Kalau ini 5 ampere sampai 30, kalau ini 30 sampai 100, dan ini tergantung daripada pemegang merek sirkuit breaker ini mau berapa kapasitasnya. Nah, kelanjutannya sistem kontrol yaitu seperti ini, ada beberapa sensor dengan ECU-nya. ECU singkatan dari Electronic Control Unit, atau kalau sekarang memang ECM, Electronic Control Module. Nah, yang lain-lain yang diperintah oleh kontrol ini adalah aktuator, seperti ada injektor, pompa, BC, dan sebagainya. Nah, kalau dilihat ini ternyata wiring diagram FV untuk mobil Xenia dengan dengan tipe mesin yaitu EJDE. Kalau dilihat ini materinya, biasanya kalau wiring diagram di atas itu ada judulnya, misalnya power source, terus judulnya komponen ini, dan komponen ini. Mungkin dari satu training center ini secara global, dan kita udah tahu bahwa ini adalah mobil Xenia dengan komponen-komponen yang sebagai berikut ini yang terpampang.
lanjut. Nah, seperti komponen-komponen yang terlihat di sini, ini bukan daripada wiringnya ya, tapi gambaran simpel dari kalau di sini ada analog sinyal atau yang di atasnya digital sinyal. Artinya kalau yang analog sinyal, misalnya contoh di mobil itu ada untuk berapa suhu panas air pendingin gitu. Kalau kita melihat dia menggunakan jarum, berarti itu adalah analog. Tapi kalau dia berdasarkan panasnya pendingin 90 80 gitu ya, 82 gitu. Dia berupa huruf itu digital. Nah, itu komponen-komponen itu. Nah, dari situlah kita akan tahu di mana contoh-contoh sebagai berikut ini seperti kita lihat. Di sini ada input circuit dari mana tuh? Converter, input M dan input interface, dan ujung-ujungnya aktuator. Ya. Terus kemudian kita kembali materinya berganti, ada throttle position model lama. Kalau model lama itu artinya gini lah, bahasa di lapangan throttle position sensor itu yaitu kalau kita mengendarai kendaraan itu kabel gas gitu loh ya, kabel gas. Nah, ujung-ujungnya di sini ya. Tapi ini kan mobil udah sifatnya udah bukan mesin konvensional, tapi injeksi ya. Tapi perkembangan throttle position sensor ada yang lama, ada yang baru. Kalau yang lama modelnya kayak gini, dia menggunakan kabel gas pada pedal gas. Tapi kalau ganti, nah ini throttle position sensor model baru, dia tidak menggunakan kabel gas dia. Jadi sebagai Bluetooth lah gitu ya, Bluetooth ya. Kalau kita kaki ini menginjak kabel gas, pedal gas, nah tentunya di throttle position sensor itu akan ada pergerakan, gitu, ada pergerakan. Nah ini kelebihannya yang baru. Lanjut. Nah, ternyata cukup ya. Terima kasih ya dari saya. Mungkin kalau yang saya berikan itu masih tarafnya udah bagus, pasti terima. Tapi kalau masih pembelajaran di sini masih sulit untuk mencerna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.